lagi di sekolah minggu online. Kita masih online untuk sekolah minggu ya, meskipun orang tua kita sudah bisa berangkat ke gereja, tapi buat adik-adik kita masih harus jaga diri untuk di rumah. Kita harus stay di rumah, kita masih mengikuti sekolah minggu online. Yuk kita akan mulai sekolah minggu pagi hari ini. Kita pujikan pagi-pagi itu enaknya kita lihat apa ya? Matahari. Iya, matahari biar tubuhnya sehat. Dari terbit matahari sampai terbenam kita akan memuji nama Tuhan. Yuk kita pujikan dari terbit matahari. Jadi semua pujikan juga ya. Sukacita yang baru Yesus, dan pada pagi hari ini kami akan bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu dalam sekolah minggu kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Yesus. Berikanlah kami fokus Tuhan, buka mata hati dan pikiran kami selalu Yesus. Biarlah apa yang Engkau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini dapat kami mengerti Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala roh jahat Tuhan. Berikanlah kami kesehatan selalu Yesus. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Iya, adik-adik sebelumnya tadi kita sudah pujikan dari terbit matahari, kemudian kita juga sudah doa. Adik-adik kita ingin tanya dulu, yang di rumah kalau sama orang tua gimana? Masih taat enggak? Taat itu apa Kak? Taat itu manut. Manut. Oh iya, manut enggak sama orang tua? Ayo, manut enggak sama mama papahnya, bapak ibunya? Ayo. Ada lagunya loh, pujiannya loh. Dia tak apa ya? Ada. Mungkin ini lagu lama, mungkin ada yang
sudah lupa-lupa gitu. Mbak Yusi aja kadang masih lupa lagu Iya, ya, lupa. belajar lagi. Yuk kita mau pujikan lagu ini, lagu Taat. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kau siapkan firman yang terbaik buat kami. Siapkan hati kami Tuhan, dan biar Roh Kudus-Mu yang akan memberikan terjemahan, memberikan definisi pengajaran yang terbaik dari firman yang akan disampaikan oleh Kak Dina. Berikan juga Tuhan Roh Kudus-Mu untuk Kak Dina memberikan yang terbaik, menyampaikan isi hati-Mu buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Selamat pagi. Shalom, apa kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Masih sehat, masih semangat ya? Kita akan belajar firman Tuhan pagi ini yang berjudul temanya Belas Kasih Allah Mendatangkan Berkat. Nah, ceritanya tentang apa? Mbak Dina punya gambar
gambar apa ya ini ya? Oh, gambar sebuah ruang tidur atau kamar tidur. Ada cerita siapa dalam kamar tidur ini? Mbak Dina gambar lagi nih. Dibuatnya seperti gambar wayang ya. Maksudnya Mbak Dina beri angka ini biar mudah dipegang. Gambarnya seorang anak laki-laki. Ya, ini laki-laki ya, pakai celana pendek. Terus dan seorang siapanya nih, pakai daster hijau. Ting. Mamanya nih. Anaknya nama siapa ya, teman-teman? Namanya Bobby. Oh, Bobby. Mbak Dina beri nama Bobby nih. Ada cerita apa Bobby sama mamanya di kamar tidur nih? Ceritanya begini. Suatu malam sudah pukul 8 ya. Nih, waktunya Bobby sudah harus mau tidur nih, jam 9 paling lambat sudah harus tidur. Mamanya bilang sama Bobby, "Bobby, sudah cuci tangan, Nak?" "Sudah, Mama." "Sudah bereskan buku-buku pelajaranmu buat besok?" "Sudah, Ma." "Oh, sekolahnya masih online?" "Iya, besok disediakan dulu biar tidak kerepotan paginya. Walaupun masih online ya, masih lewat tatap muka HP atau di laptop ya." Mama bilang, "Oke Bobby, mau bobo jangan lupa ya, itu lampu dimatikan nih. Terus jendelanya ini ditutup, kordennya. Kamu udah tidur di kamarmu sendiri, kamu harus berdoa jangan lupa." Apa tadi pesannya? Berdoa. Nah, Bobby jawab, "Iya Mama, aku berdoa pasti." Iya Mama, oke. Iya Ma. Bener loh Bobby, sebelum tidur berdoa dulu ya. Nah, mamanya keluar kamar nih. "Jangan lupa pesan Mama ya." Ya. Keluar. Nih, Bobby ternyata apa adik-adik, teman-teman? Dia ngapain ya? Tiduran, rebahan, terus main HP. Oh, masih main HP. Berarti tidak langsung tidur. Ngapain dia main HP lama-lama? Masih main game. Dari pukul 9 malam sampai akhirnya dia pukul 11. Baru dia ngantuk mau tidur. Matiin lampu, terus merem. Tidur, langsung dia bangun. Terus dia teriak, "Gelap, takut." Teriak-teriak nih. Tengah malam teriak-teriak, mamanya datang. "Hei, Bobby, kenapa kamu? Kenapa teriak-teriak? Malam-malam begini teriak-teriak kenapa?" "Mama, aku takut Mama." "Lah kamu kenapa?" "Aku tidur, matiin lampu Ma." "Dah, terus?" "Sepertinya tuh aku mimpi." Mama gini, "Terus?" "Aku takut Mama, gelap Mama." Mamanya tanya, "Bobby, kamu tadi tidak berdoa ya?" Terus Bobby jawab, "Iya Ma, nggak berdoa, aku lupa." "Kamu tidur jam berapa?" Bobby jawab, "Aku jam 11 loh Ma." Mamanya tambah marah lagi. "Kamu besok mau bangun jam berapa? Jam 11 baru tidur, malah ketakutan malah bangun-bangun lagi, teriak-teriak lagi, bingung." "Iya Ma, maaf ya Ma." Nah, mamanya ngasih tahu. Nah, kata mama tadi apa toh Bobby? Disuruh berdoa. Wah, lah ini kesalahan satu nih. Terus tuh jendela tidak ditutup, lah nyamuknya masuk. Kamu jadi ketakutan juga, kebangun juga. Terus yang penting itu, kenapa kok kamu tidak berdoa? Tuhan itu dekat dengan kita lewat apa nih? Lewat doa, teman-teman. Ada di dalam hati kita, dan kalau kita berdoa, Tuhan mendengar, Tuhan pasti menjaga kita. Kalau kita tidur pun, malaikat juga menjaga kita. Ini mamanya ngasih tahu, "Bobby, malaikat itu berjaga-jaga di sekitarmu, tapi kamu juga harus berdoa, minta sama Tuhan. Jangan kamu terus diem aja, nyantai-nyantai terus tidur, tahu-tahu kamu ketakutan sendiri. Itu kamu ngapain? Di mana hatimu gak tenang?" Nah, Bobbynya tahu dia kesalahannya.
iya mah aku berdoa, udah berdoa. Terus mama bilang dah itu jendela ditutup, dah berdoa tenang tidur ya. Ya Bobby melaksanakan perintah mama. Oh iya mama pesan lagi, besok Bobby bangunmu jangan lambat, masih sekolah online, jadi harus tepat waktu juga kalau mau bertemu dengan bu gurunya lewat laptop atau video call. Siapkan pelajarannya, siapkan baju, kalau disuruh pakai seragam ya pakai seragam, laksanakan perintah mamanya karena Bobby anak yang taat seperti lagu sekolah minggu tadi, taat pada orang tua. Nih Bobby tidur, bangun pagi seger buger, nggak pakai nangis, siap untuk sekolah online. Nah teman-teman, cerita di Alkitab yang akan kita baca akan hampir mirip, yaitu adalah cerita tentang Yakub. Ini dalam bacaan pasal 32 ayat 22 sampai 31. Cerita ini sebenarnya bersambung ya teman-teman. Maaf nih Mbak Dina tadi ketutup nih. Yang Yakub 32 perikopnya tentang Yakub takut bertemu Esau. Apa yang terjadi sebelumnya? Teman-teman kalau ingat sekolah minggu yang kemarin-kemarin, yang dulu pernah dilihat di Superbook, Yakub itu menukar hak sulungnya si Esau dengan semangkuk sup. Berarti Esaunya sakit hati dong. Lah Yakub juga berbuat salah ya. Nah, Yakub takut bersama Esau. Di ayat yang ke-22 ini adalah pertemuan atau pergumulan Yakub dengan Allah. Kenapa sih di sini ada cerita seperti ini? Mbak Dina kalau mau baca dari awal kepanjangan, Mbak Dina ambil yang belakang ya. Pergumulan Yakub dengan Allah itu adalah pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha Yakub itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi Saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Sampai di situ pembacaannya. Intinya Yakub mau bertemu Esau tadi, dia bergumul, dia takut bertemu Esau. Akhirnya dia menyeberang dulu ke tempat kedaratannya, tempat Esau, tapi dia juga masih ketakutan. Dan akhirnya dia bertemu dengan Allah dalam suatu perkelahian, tapi dia awalnya tidak tahu bahwa itu adalah Allah. Setelah dia berhasil mengalahkannya, dia meminta berkatnya. Artinya di situ Yakub diberi pelajaran sama Allah untuk mengetahui kekuatannya juga, dan juga untuk mengerti bahwa Allah juga menyertai Yakub. Tetapi Yakub harus melaksanakan tadi, dia harus melakukan kewajibannya, dia harus meminta maaf, harus ke tempatnya Esau, dia harus berangkat ke sana. Dan perikop selanjutnya 33 nanti akan ada cerita di bawahnya ya. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Nah, cerita di sini sama mirip dengan inti bahwa dalam setiap diri kita masing-masing nih ada rasa takut. Tadi kalau Pak Yakub takutnya dengan Esau karena dia sudah melakukan kesalahan, takutnya Esau akan perang dengan dia. Pada saat itu, pada zaman itu mereka punya ternak banyak, juga punya serdadu, tentara bawahan banyak, bisa disuruh berperang. Yakub takut nih. Nah, Allah mengingatkannya, memukul sendi pangkal paha dan mengingatkannya bahwa kamu bisa untuk berbaik kembali dengan Esau. Nah, kalau cerita si Bobby tadi kenapa? Dia takut gelap tadi, terus dia memang bersalah sama mamanya, nggak taat tadi. Mamanya bilang, berdoalah kalau kamu takut. Tadi Bobby takut gelap ya. Pak Yakubnya takut mau minta maaf sama Esau. Tadi dibilang untuk
doa. Kekuatan doa ini mendatangkan berkat Allah. Kalau kamu berdoa minta sama Tuhan, belas kasih Tuhan turun buat kalian, buat kamu yang meminta. Oh, minta doanya, aku pengen naik kelas, aku pengen nilaiku bagus, tapi kamu juga berusaha dong. Nah, itu Tuhan akan memberkati. Berkat Tuhan datang padamu dalam berbagai hal. Sehat, pintar, kuat, berani, dan yang pasti harus tetap taat. Nah, lagu sekolah minggu yang baru tadi loh, ada lagu tentang ketaatan, berarti harus taat. Contohnya nih, sempat tadi nggak taat sama mamahnya nih si Bobby, tapi dia menuruti kata mamahnya. Tidurlah dengan tepat waktu. Anak-anak tidur jam 9, paling lambat jam 10 lah. Jam 9 itu pagi sekolah, tetap seperti biasa bertemu mukanya lewat online, daring, tapi harus on time, harus tepat waktu, harus pakai seragam, nggak boleh nangis. Yang masih kecil ya, nggak boleh nangis loh ya. Terus siap-siap bertemu dengan gurunya di depan HP atau laptopnya. Terus kerjakan tugas, kalau yang tidak bertemu gurunya langsung kerjakan tugasnya, selesaikan, dikumpulkan. Taat semua sama pak guru, bu gurunya di sekolah. Taat sama orang tuanya di rumah, seperti si Bobby tadi. Dan seperti Yakub yang taat sama Allah. Nah, kita juga seperti itu, taat sama orang tua kita, kita menuruti nasihat orang tua kita, dan kerjakan semuanya, dan penuh ketaatan pada Tuhan yang memberikan berkat, yang mendatangkan kasih-Nya buat kita. Jadikan kita kuat, sehat, pintar, dan semangat itu dari Tuhan. Teman-teman mau seperti itu? Jadi anak yang taat, dan jangan lupa loh, kekuatan doa itu luar biasa. Jadi kamu sedikit saja lupa untuk berdoa, itu Tuhan juga akan melihatnya, aduh anakku kenapa tidak datang kepadaku. Kalau kamu dalam kesulitan, kamu dalam ketakutan, tetaplah berdoa ya. Bagi teman-teman yang adik-adik teman yang masih kecil, bagi teman-teman yang sudah besar, sudah bisa berdoa. Yang sudah bisa besar berdoa, bisa mendoakan papa mamanya, bisa mendoakan teman-temannya. Yang masih kecil belum bisa tapi pengen belajar berdoa, ditulis dulu boleh. Nah, ditulis dulu. Mama, aku mau nulis ya, tulis doanya. Malam ini aku mau berdoa, Mama sehat, Papa sehat, Tuhan berkati, beri kesehatan padaku. Nah, itu Tuhan dengar loh doa seperti itu. Nah, oke. Pelajaran kita adalah tentang taat pada Tuhan, dan kita datang dalam doa, dalam setiap ketakutan kita, dalam kegelisahan, khawatir, semua datang pada Tuhan dalam doa. Oke, harus berdoa. Terus seperti ada cerita nih, mau sekolah, mau bertemu gurunya, nangis. Terus mamanya bilang, jangan nangis, ayo tenangkan hatimu. Kalau pengen tenang lagi, berdoa dulu pada Tuhan. Nah itu ya, jangan lupa ya. Oke, sekarang mau ditutup, Madina ajak dalam doa. Doa yang sangat sederhana ya, ini doa untuk teman-teman, ikutin pelan-pelan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Berikan kami selalu Tuhan kesehatan, kekuatan, dan semangat. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi dan menolong sesama kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang patuh dan taat pada orang tua kami dan guru kami. Tuhan Yesus, ajari kami selalu menjadi anak-anak yang memancarkan terang-Mu. Ajari kami selalu taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Nah, sudah ya. Tetap semangat, tetap kuat, selalu andalkan Tuhan, dan jangan lupa berdoa dimanapun kalian berada. Kalau kali ini stay di rumah, tetap sehat, tetap semangat, jangan kemana-mana dulu, jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, happy Sunday, God bless you. Tuhan memberkati kalian semua. Dadah. Sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan mengakhiri pada sebuah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama pujikan apa, Mbak Yusi? Terima kasih.